Wah, di Pekanbaru Riau Ustadz, kalau kami mau terbang ke sana agak repot sekarang Ustadz. Harus Ya, ada rapid sama swab test Ustadz. rapid test. Itu dia Ustadz. Kami dari Jakarta Ustadz, dari kantor TV One ini langsung teman-teman yang bergabung saat ini juga bagian dari FIFA Group, mulai dari TV One, kemudian ada juga Antv, ada juga fifa.co.id. Jadi yang elektronik dan juga online semuanya gabung Ustadz, ingin mendengarkan langsung tausiah Ustadz pada sore hari ini. Webinar Ustadz Abdul Somad pada sore hari ini mengangkat tema menahan amarah, hati tenang, stres, hilang. Wah, ini semua kita alami Ustadz, khususnya kami yang masih menjadi karyawan ini Ustadz. Biasanya kalau hal-hal seperti ini tiap hari kami hadapi. Tapi bagaimana cara kita mengendalikan diri? Saya persilakan kepada Ustadz Abdul Somad untuk memberikan tausiahnya. Kami sangat berharap di ujung tausiah nanti bisa berpartisipasi secara aktif bagi peserta yang ingin bertanya langsung dengan UAS. Kapan lagi dapat kesempatan seperti ini? Kita bisa nanya langsung ke guru kita Ustadz Abdul Somad. Kami persilakan. Silakan Ustadz Abdul Somad dengan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat yang ikut tausiah petang ini insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita adalah menahan amarah. Saya bagi menjadi 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama, apa itu amarah? Amarah adalah ghulyanu damil qalbi lil intifam. Darah yang mendidih di dalam jantung karena ingin membalas. Darah mendidih di dalam jantung, naik dia ke atas karena ingin membalas suatu ucapan atau perbuatan orang. Kalau dia diturutkan mendidih seperti air yang mendidih ke atas, maka tutup panci itu bisa pecah meledak. Kalau dia ditahan ke dalam, dia akan berubah menjadi sedih. Misalnya kaki kita diinjak orang, maka dia mendidih naik ke atas, meletup, meledak. Ketika ternyata yang nginjak itu adalah orang di atas kita, dan kita tidak bisa meluapkannya, maka dia tertahan ke dalam, berubah menjadi sedih. Oleh sebab itu marah dan sedih itu bersandingan. Ketika dia yang melakukan itu orang di bawah kita, kita tidak ada kepentingan dengan dia, maka dia akan meledak-ledak. Tapi kemudian ketika yang melakukan itu orang di atas kita, atau orang yang selevel dengan kita tapi kita pinjam uangnya, atau dia atasan kita, maka dia tidak jadi meledak, tertahan ke dalam dan menjadi sedih. Akhirnya sedih, tertahan, tidak bisa terlampiaskan, atau malah pulang ke rumah marah kepada orang yang di bawah kita, yang dalam kuasa kita, ngamuk ke supir, ngamuk ke driver, ngamuk ke tukang cuci, ngamuk ke tukang pel, atau nendang kucing, atau banting pintu, dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan marah. Jadi setelah kita paham apa itu marah, pembahasan yang kedua, dari mana datangnya marah itu? Marah itu datangnya dari setan. Karena setanlah yang membuat darah di jantung itu mendidih, menggelegak, bergetar. Dari jantung naik ke otak, lalu kemudian dari otak turun ke mata, merah biji mata, dari otak turun ke mulut, bergetar, mau mengamuk, dari otak turun ke tangan, bisa meninju, bisa memukul, dari otak turun ke kaki, bisa menendang. Oleh sebab itu maka dia berawal semuanya dari jantung. Kata Nabi, ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza shalahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau dia rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Dari jantung naik ke otak, stres, sempit berpikir, merah mata, mulut sumpah serapah, caci maki, nendang, ninju, mukul. Nah, itu sudah sepaket. Definisi marah sudah, dari mana datangnya marah dan efeknya sudah, sekarang obat marah. Kalau kita tahu dia datangnya dari setan, maka berlindunglah kepada Allah dari setan.
Maka ketika terasa marah itu mau datang, langsung kita ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Diusir dia dari dalam sehingga dia tidak sempat menaikkan darah itu ke atas. Lalu kemudian yang kedua cara menghadapinya, kalau kita dalam keadaan berdiri, idza ghadiba fa huwa qa'imun falyajlis falyaq'ud. Kalau dia marah dalam posisi berdiri, duduk. Kalau dia marah dalam posisi duduk, berbaring. Kenapa begitu? Karena kalau sedang berdiri, kakinya bisa kemana-mana, bisa melompat, bisa menendang. Tapi kalau dia sedang duduk, meminimalisir gerakan. Kalau dia sedang duduk, masih tangan bisa, maka disuruh berbaring. Allah, astagfirullah, la ilaha illallah. Cara yang ketiga, marah itu adalah gejolak api neraka yang ada di dalam jantung. Maka ketika orang marah, padamkan dia. Bagaimana cara memadamkan api yang menyala itu? Dengan wudhu. Idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau kamu marah, maka berwudhulah. Kalau tidak juga berhenti, falyaghtasil bil ma'il baridi. Mandi dengan air dingin. Ambil air dingin, mandi. Nah, ini untuk memadamkan amarah. Ini terapi yang diajarkan Nabi SAW. Ta'awuz, istighfar, sholawat, zikir, tahlil, la ilaha illallah, bismillah, mandi. Nah, ini yang diajarkan Nabi SAW. Yang keempat, keutamaan orang yang bisa melawan amarah. Apa dia pahalanya? Dia dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga, lalu memilih apa saja yang dia kehendaki. Mala a'yunun ra'at, di surga itu disiapkan sesuatu yang tak pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, yang tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, yang tak pernah terlintas di hati manusia. Laisa syadidu bisurra'ah, orang yang kuat itu bukan orang yang menang bergulat, bukan menang bertinju. Wa innamas syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya ketika dia marah. Oleh sebab itu sifat orang bertakwa itu adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kamu mendapatkan ampunan dan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Mu'iddat lil muttaqin, dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra, orang yang bersedekah pada waktu lapang, wadh-dharra, orang yang sanggup bersedekah di waktu sulit, wal kaziminal ghaiz, menahan marah. Itu sifat orang bertakwa. Di bulan puasa kita menahan marah. Idza qatalahu ahadun, kalau ada orang ngajak kelahi, ngajak perang, faliyaqul, hendaklah dia berkata, inni shaim, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Di saat sedang lapar, gula turun, marah naik. Kalau sedang gula turun, emosi naik, bisa kau tahan? Apalagi saat gula normal, perut kenyang, adem ayem. Maka sesungguhnya puasa adalah menahan amarah. Biasanya kalau orang sudah marah, keluar kata-kata sumpah serapah, caci maki, kebun binatang. Setelah marahnya reda, baru dia menyesal. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Kita sudah kaji definisi marah, asal muasal dari mana marah datang, obat marah sudah, balasan pahala orang yang menahan marah sudah. Yang terakhir, apakah kita nggak boleh marah? Saya nggak mau setelah ngaji ini nanti semuanya nggak ada marah. Ente nggak marah, istri ente dibawa orang ke mall. Saya sudah serahkan pada Allah. Bukan itu maksudnya. Marah pada tempatnya. Ada saatnya kita marah. Seandainya ulama-ulama, wali songo, kiai-kiai dulu nggak marah, itu Belanda nggak akan keluar dari Indonesia. Mereka dulu marah, meneriakkan Allahu Akbar. Bung Tomo mengusir. Mereka semuanya marah, tapi marahnya karena Allah. Boleh. Ini yang belum unmute ini nampaknya memancing-mancing marah juga. Boleh marah karena Allah. Allah mungkaran.
Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran? Kalau yughayyiru biyadihi, ngomong dengan tangan. Illam yastati' fa bilisani, kalau tak sanggup dengan lidah. Alam yastati' fa biqalbi, kalau tidak sanggup dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, itulah kelemah iman. Jadi pembahasan terakhir adalah, saya janjikan tadi 5, pembahasan terakhir adalah bagaimana marah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Itu pengantar dialog kita petang ini. Selanjutnya nanti kita lebih banyak interaktif. Saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Abdul Somad. Wah, singkat, padat, jelas mengenai marah. Tapi Ustadz, ada juga orang yang mengatakan bahwa sifat marah itu adalah bawaan dari lahir. Lalu bagaimana kalau kita tidak bisa mengendalikan diri? Akibat yang kita terima apa Ustadz kalau kita tidak bisa merubah yang mengklaim bahwa itu adalah sifat bawaan kita dari lahir, Ustadz? 3 jawaban untuk orang yang mengatakan marah ini bawaan dari lahir. Pertama, ada hal-hal yang kita tidak bisa memilih. Menjadi orang Betawi, lahir di Jakarta, itu nggak bisa milih. Itu memang pilihan Allah. Saya jadi orang Melayu di Pulau Sumatera, itu juga nggak bisa milih. Jadi ada saatnya kita memang tidak bisa memilih. Tapi marah itu pilihan. Antara marah atau nggak marah. Antara ngomong atau nggak ngomong. Jadi mesti pahami dengan baik. Bahwa lahir menjadi seorang Jawa, di Pulau Jawa, bapak ibunya Jawa, itu nggak bisa milih. Itu ketetapan Allah. Tapi kemudian bahwa dia orangnya menjadi marah atau nggak marah, itu pilihan. Yang kedua, kalau kita berada di antara pilihan, makanya kita kena hukum taklifi. Taklifi itu haram, halal, makruh, mubah, sunnah. Ada saatnya kita marah wajib. Ngelihat orang minum khamar, kita mesti marah. Ngelihat orang berzina, kita mesti marah. Kalau kita nggak marah, berarti kita tidak melaksanakan perintah Allah. Seandainya marah itu bukan pilihan, maka tidak mungkin ada hukum marah. Sebagai contoh, menjadi orang Melayu Sumatera. Itu nggak ada hukumnya. Nggak ada hukumnya wajib atau haram, karena dia bukan pilihan. Ketika kita bisa memilih, minum air zam-zam dapat pahala, minum khamar dosa dapat hukuman. Ngomongin aib orang haram dapat dosa, ngomongin ayat tafsir Quran dapat pahala. Ini pilihan. Makanya berlaku hukum halal, haram, makruh, mubah, dosa, pahala. Marah itu pilihan. Kalau nggak pilihan, berarti apa guna ayat dan hadis cerita tentang marah? Orang menahan amarah. Oleh sebab itu pahami dengan baik. Yang ketiga, orang yang mengatakan ente mesti pahami gua ya, ente mesti ngerti dengan saya ya. Kalau saya ngamuk-ngamuk, orang mesti sabar. Ini memang bawaan saya. Itu orang mau mencari pembenaran dirinya. Dia seolah-olah mau berkata, aku nggak bisa berubah, maka kamulah yang mesti berubah nerima saya. Orang seperti ini keliru dan tersilap dan tersalah. Dia mesti belajar agama, dia mesti meluruskan pemahamannya. Hai saudaraku, dalam masalah marah, kau punya pilihan. Kalau kau marah, untuk agama, kau dapat pahala. Tapi kalau mampu menahan amarah dalam kebaikan, maka kau dapat pahala. Oleh sebab itu, maka jangan sampai kita beragama ini mencari pembenaran, tapi kita mencari kebenaran. Itu tentang masalah marah apakah dibawa sejak lahir atau pilihan. Jelas. Wallahu a'lam. Masya Allah, jelas sekali jawaban dari Ustadz Abdul Somad mengenai amarah. Kami persilakan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz Abdul Somad atau melalui chat. Jika tidak ingin bertanya langsung, bisa di-unmute sesaat, kemudian langsung bertanya kepada UAS. Masih mengenai part amarah. Silakan kawan-kawan yang ingin bertanya, memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama, kemudian dari departemen apa. Kami persilakan kawan-kawan yang ingin bertanya, baik itu yang dari kantor maupun dari rumah, silakan. Sembari, oke. Recording is on.
Ustadz, sembari kita menunggu pertanyaan soal bagian marah, Ustadz. Nah ini Ustadz, ada pertanyaan dari Mas Lusman. Ustadz, kalau anak usia 8 tahun susah sholat, bagaimana cara menghadapinya? Apakah harus dengan marah-marah, Ustadz? Silakan Ustadz, ini dari fifa.co.id. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Suruh anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Bunyi kalimatnya muru, suruh. Cara nyuruhnya, sholat ya nak. Nanti kalau sholat, papa beliin tas baru. Sholat ya nak. Nanti kalau sholat, papa beliin ada. Tapi juga ada saatnya punishment. Sholat ya nak. Nanti kalau nggak sholat, uang jajannya dikurangi. Tapi setelah 7, 8, 9, berubah. Wadribuhum, pukul. Bukan disuruh marah, tapi lebih daripada marah, yaitu pukul. Wadribuhum fil ashraf. Tapi pukulnya dengan tetap pukul mendidik. Bukan pukulnya orang khilaf sampai patah. Pukulnya tangan nggak boleh terlalu tinggi. Tidak boleh menyebabkan trauma. Tidak boleh sampai membiru. Tidak boleh sampai patah. Tidak boleh pada alat vital. Hanya memberikan efek jera. Jadi ada saatnya marah. Marahnya karena Allah, sayangnya juga karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Marah karena Allah, sayang karena Allah. Apa sih makna marah karena Allah? Marah pada perbuatannya, bukan pada orangnya. Kalau perbuatannya sudah hilang, dengan orangnya tetap baik. Contohnya Abu Sufyan. Abu Sufyan musuh bebuyutan Nabi. Abu Sufyan lah memerangi Nabi pada perang Uhud tahun ketiga hijrah. Tapi tahun ke-8 dia masuk Islam, Nabi beri dia 100 ekor onta karena dia mu'alaf. Dan Nabi berkata, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Abu Sufyan tidak dibenci karena fisiknya, karena tubuhnya, karena orangnya, tapi karena perbuatannya. Begitu perbuatannya hilang, maka marah pun hilang. Marahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu menyikapi marah, baik pada anak kecil maupun orang dewasa. Jelas insya Allah. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Semoga menjadi solusi untuk Bapak Lusman menghadapi anaknya yang usia 8 tahun. Selanjutnya Ustadz, ini pertanyaan banyak sekali Ustadz yang masuk ini. Kalau sudah disuruh nanya pasti banyak yang antusias ini, ingin nanya langsung ke Ustadz Abdul Somad. Dari Rangga Ustadz, mau nanya Ustadz, ganjaran kalau kita bisa menahan amarah apa Ustadz? Dan bagaimana menghadapi teman yang sering mengeluh dan marah-marah di kantor Ustadz? Ini sepertinya pengalaman pribadi beliau Ustadz. Baik, kalau ada teman kita marah-marah, maka identifikasi marahnya kemana. Kalau dia marah ke orang, bukan ke kita, sesungguhnya dia sedang memperlihatkan sikapnya. Itu si Anu begini, aku sebenarnya gondok, mau rasanya mau aku tolakkan aja ke Kali Ciliwung. Sebenarnya dia ingin meluahkan. Dia nggak berani ke orang itu. Lalu dia ngomongnya ke kita. Dia sebenarnya ingin kita mendengar keluhan dia. Itu kalau kita lawan dia, itu lama-lama dia ngomong sama Metro Mini. Oleh sebab itu, kalau teman kita sedang curhat, sedang ngomong, berarti dia percaya dengan kita, maka kita jadi pendengar yang baik aja. Sama seperti dengar orang nelpon. Ya, betul. Oke, mantap. Mainkan. Gas. Lanjut. Setelah habis, baru kasih tahu. Kamu kalau marah, bukan itu. Kalau kamu marah, tanya, ya masalahnya apa? Kita nasihati dia. Jangan langsung di-cut. Karena sebenarnya dia masih banyak unek-unek. Biarkan sampai habis, selesai, baru kasih tahu. Itu kalau dia marah ke orang, cerita ke kita. Tapi kalau dia marah ke kita mesti tanya dia, ente marah kenapa? Salah saya apa? Kata dia, kamu salah begini. Oh, kalau gitu saya akan perbaiki. Tapi kalau kita nggak salah, ternyata masalahnya pada diri dia. Mungkin dia kena penyakit depresi. Mungkin dia sedang stres. Mungkin dia kena anxiety. Mungkin dia diganggu setan. Kalau dia diganggu jin, kita bawa ke tempat ruqyah. Kalau dia kena penyakit psikologis, kita bawa ke dokter, psikolog, penyakit jiwa. Maka kita tolong dia, kita selamatkan dia. Pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, solusi masalah. Yang ketiga, doakan dia setiap selesai sholat.
saudaraku ini ya Allah, dia marah-marah, kau lenyapkan marahnya, jangan kau lenyapkan dianya, doanya aja, lenyapkan marahnya, jadikan dia orang yang sabar, supaya gundah gulana galaunya itu hilang. Begitu cara mengatasi teman yang marah-marah. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz, ini makin banyak pertanyaan Ustaz dari Mbak Riri, langsung saya bacakan saja ya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz Uwas, katanya perempuan tuh kalau marah sedikit akan diingat-ingat terus. Mungkin gitu Tat, bagaimana caranya agar kita bisa melupakan luka marah dari hati kita, biar kita mudah nggak inget-inget kejadian yang bikin kita marah dan kecewa. Ini sekaligus jadi forum curhat teman-teman juga ini Ustaz. Silakan Ustaz. Kalau ada orang menjengkelkan, melakukan sikap yang tidak layak kepada kita, sikap kita yang pertama adalah diam. Jangan keluar kata-kata dari mulut, jangan action dari tangan, diam. Tahan. Setelah proses diam itu, karena kalau kita ngomong saat itu tidak terkontrol, macam-macam keluar. Setelah saat itu baru kita sampaikan ke dia. Ada sesuatu yang ingin saya klarifikasi dengan kamu. Masalah ini. Tolong kasih penjelasan. Pertama, diam saat marah. Yang kedua, minta dia berikan klarifikasi. Apa jawaban dia, penjelasan dia. Yang ketiga, kalau salahnya di kita, kita perbaiki. Kalau salahnya di dia, dia perbaiki. Kalau tidak bisa diselesaikan dengan dua orang, cari orang lain sebagai mediator yang tidak berpihak. Karena mungkin kalau kita memberikan solusi, dia katakan ini apologi. Kalau dia memberikan solusi, nggak sesuai dengan kita, mentok. Maka kita cari orang lain, ustadz, kiai, tuan guru, senior, atasan, yang objektif menilai sebagai manusia. Tujuan kita baik, kita tidak ingin putus silaturahim, maka insya Allah Allah kasih kebaikan. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau hamba itu ingin berbaik-baik, maka Allah berikan solusi kepada dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau dua-duanya sama-sama takut sama Allah, Allah akan berikan solusi terhadap setiap permasalahan. Demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Fitro. Ini kameramen TV One, sepertinya sering juga mengambil gambar Ustadz di Damai Indonesia aku ini Ustadz. Kalau tadi Ustadz bilang, kita harus marah bila ada orang minum khamar. Kita juga harus marah kalau ada orang yang menghina agama kita. Kadar marah dari dua hal tersebut pasti berbeda yang saya tanya. Ada nggak dari tingkatan marah di dalam Islam? Terima kasih Ustadz. Kita juga mungkin bisa minta contoh juga Ustadz di zaman Rasulullah seperti apa Ustadz. Silakan Ustadz. Nabi masuk ke pasar. Lalu kemudian Nabi melihat ada orang menimbun korma. Nabi dapat wahyu bahwa di dalam ini korma busuk, basah. Lalu Nabi masukkan tangannya ke dalam. Mahadha ya sahibat ta'am. Ini kenapa korma yang di dalam ini basah? Kata dia, asabahul mator, kena hujan. Korma kalau kena hujan, basah, lembab, busuk, berjamur. Ditutup dengan korma kering, nanti waktu nyendoknya masuk korma basah itu biar laku. Nabi marah. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, bukan golongan kami. Itu marah Nabi. Ada anak kepala suku namanya Fatimah. Maling, nyuri. Datang. Masyarakat minta dispensasi. Maklar kasus. Gimana supaya tangan anaknya jangan dipotong. Marah Nabi. Lau kanat Fatimah bintu Muhammad sarafat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah anak Muhammad SAW yang nyuri, kupotong tangannya. Nabi marah. Jadi ada kalanya marah itu tiga. Pertama, falyughayyirhu biyadi, marah dengan tangan. Bupati-bupati, gubernur-gubernur marahnya bukan dengan lidah, tapi dengan tangan, dengan kekuasaan. Yang kedua, fabilisani, dengan lisan, dengan lidah, ustadz, atasan, marah. Marahnya yang bermanfaat, marahnya merubah orang jadi baik. Yang ketiga, ini orang yang penakut, pengecut, gak bisa berani, gak ada kekuatan. Wabi qalbi, marahnya dengan hati, sekedar gak ikut. Kau minum silakan, kau sakau silakan, kau ngeplay silakan. Yang penting aku gak ikut. Wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Demikian, wallahu a'lam.
Baik Ustaz, selanjutnya pertanyaan dari inisial. Tadi pertanyaan pertama dari inisial sudah dijawab oleh Ustaz. Ustaz, bagaimana sikap kita menghadapi pimpinan yang suka marah-marah? Nah, ini siapa tahu pimpinannya nonton langsung di sini Ustaz ya. Kalau ada atasan kita marah-marah, kita cari pertama sebabnya apa. Boleh jadi dia punya masalah di rumah dengan anaknya, dengan istrinya, dengan tetangganya, dengan pembantunya, lalu dia bawa ke kantor. Karena dia tidak bisa membedakan dirinya sebagai pejabat di kantor dengan sebagai suami atau ayah atau orang apa di rumah. Karena itu tetap dirinya. Dia nggak bisa mengatakan, ini aku sebagai orang di rumah, say goodbye. Aku sekarang sebagai orang kantor. Nggak bisa gitu. Karena kepala yang di rumah itu juga yang dia bawa. Maka ketika dia marah-marah, kita mesti cari ini sebabnya apa. Yang kedua, kalau ternyata penyebabnya adalah bukan kita, orang lain, maka dia mesti diluruskan. Yang bisa meluruskan dia itu siapa? Atasannya, orang selevel dengan dia yang omongannya didengar, atau orang di bawah dia tapi dia respect, maka kita sampaikan ketiga orang ini. Pak, itu bawahan Bapak marah-marah. Mas, itu teman kamu marah-marah. D, itu orang yang respect dengan kamu marah-marah. Jadi bukan kita. Karena status kita bawahan, bisa jadi niat kita baik, dengan cara yang begitu, malah dia semakin marah. Muncul yang lain. Orang kalau punya jabatan itu egonya tinggi. Ya 11-12 seperti Fir'aun lah. Bawaannya mau ngamuk, mau marah. Oleh sebab itu maka kita pandai-pandai. Pandai itu perlu, tapi pandai-pandai jauh lebih perlu. Cerdas, smart untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Demikian. Wallahu a'lam. Masya Allah, insya Allah kalau pemimpin-pemimpin kami Ustaz menjadi suri tauladan di kantor ya, di grup FIFA, di Tifon juga luar biasa pemimpin kami. Nggak ada yang marah-marah Ustaz kayak di sini Ustaz. Mantap. Kalau saya bilang, ntar saya dimarahin soalnya Ustaz. Ustaz, kali ini ada pertanyaan dari Bapak Iman Santosa. Wah, ini pertanyaannya bagaimana caranya kita harus ikhlas menghadapi semua cobaan hidup? Ada 3 langkah supaya kita ikhlas. Saya agak kritik sedikit. Kalau kita menghadapi sesuatu, itu yang tepat itu ridho, bukan ikhlas. Ridho. Bahasa agamanya ridho. Ridho itu artinya plong. Hati kita senang menerima apapun. Seperti seorang ibu gendong anak kecil, anaknya kencing. Apa ada ibu-ibu waktu kencing anaknya dibantingnya? Kan tak ada. Itu menunjukkan dia ridho, dia senang. Ikhlas itu lebih tepat pada sholat. Sholatnya ikhlas karena Allah. Sedekah, sedekahnya ikhlas. Tapi karena orang kita udah biasa, ya udah ikhlas aja lah. Ya udah ikhlas aja lah. Atau bahasa Jawanya nerimo. Oke lah, saya tak permasalahkan itu. Tapi saya tadi jelaskan, menurut bahasa agama kita, itu namanya ribo. Menurut kita namanya ikhlas. Terserah mau ridho, mau ikhlas, mau ridho. Yang penting plong. Caranya 3. Yang pertama, kita mesti sadar bahwa ini datang dari Allah. Qul katakan, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada musibah yang menimpa kita, kecuali memang Allah sudah menetapkannya. Fahuwa maulana. Maka yang menolong kita untuk keluar dari musibah itu Allah. Iyam saskallahu bidurrin falakashifalahu illahu. Kalau kau tertimpa musibah, tidak ada yang bisa ngangkatnya kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin falarad dari fadlih. Kalau kau dapat nikmat, maka tidak ada juga yang bisa menolaknya kecuali Allah. Itulah dalam ungkapan bahasa kita, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Karena sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berangkat dari rumah, sholat duha dulu. Mau jalan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Gasnya pelan-pelan, takut nabrak orang. Mau nyebrang lihat kiri kanannya sampai 5 kali. Ditabrak juga dari belakang. Ridho. Berarti ini ujian dari Allah. Itu yang pertama. Yakinkan bahwa itu datang dari Allah. Yang kedua, ada hikmah di balik itu. Hikmahnya apa? Dosa terampuni. Hikmahnya apa? Allah ingin angkat derajat kita. Hikmahnya apa? Allah mau beri balasan besar. Balasan yang paling besar adalah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan balasan orang sabar
unlimited, tanpa batasan. Yang ketiga, pertama, sadar itu datang dari Allah. Yang kedua, yakini bahwa itu cara Allah menghapuskan dosa kita. Yakini bahwa itu cara Allah membuat kita menjadi orang yang dapat pahala besar bernama sabar. Yang ketiga, berdoa. Ya Allah, hatiku sedang galau, tolong aku. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kokohkan aku, beri aku istiqomah, tenangkan aku. Ini hati. Ini hati. Isinya itu ketenangan. Yang menurunkan ketenangan itu Allah. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Siapkan cawannya, bersihkan gelasnya, keringkan tabungnya, Allah akan menurunkan. Minta. Kalau belum turun juga, berarti gelasnya belum layak. Masih kotor, masih bau, bersihkan. Maka Allah akan turun. Demikian. Wallahu a'lam. Ustadz Abdul Somad, kali ini ada pertanyaan dari Mbak Desriani, ini dari TV One. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya tidak marah dalam menghadapi orang yang suka berbohong? Walaupun kita sudah tahu kalau dia berbohong, tapi orangnya selalu bohong lagi untuk menutupi kebohongannya Ustadz. Menghadapi orang yang suka bohong pada kita, apakah kerugian mudaratnya hanya sebatas sepele remeh-temeh, atau sudah terkait kepada materi, atau merugikan nama baik, maka saat itu kita mesti marah. Karena ini terkait dengan kemungkaran. Marahnya bukan pada orangnya, tapi pada perbuatannya, karena dia sudah merusak. Dia merusak reputasi nama baik. Nama baik kita dia jual, lalu dia mengambil uang dan lain sebagainya, maka kita beri sampaikan kepada dia, perbuatan kamu ini salah. Dalam agama Islam, induk segala dosa itu adalah bohong. Dan kamu sudah merusak nama baik orang. Kalau kamu nggak berhenti, saya akan lapor kamu ke Polres, ke Polda. Kamu bisa ditangkap polisi kalau terkait dengan penipuan. Ada pasal-pasalnya. Maka ini langkah pertama. Kalau dia nggak berhenti juga, maka apa boleh buat? Kita laporkan dia. Karena ini proses pendidikan dia. Islam itu memang ada akhlak, ada maaf, ada tepos liro, ada tenggang rasa, tapi juga di sana ada kepastian hukum. Kalau matamu dicolok, al-ainu bil aini, tusuk juga matanya. As-sinnu bisinni, kalau gigimu dipatahkan, patahkan juga giginya. Al-juruh qisas, kalau pipimu dilukai, lukai juga dia. Faman afa wa aslaha, tapi siapa yang mau memaafkan dan mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Allah akan berikan balasan. Jadi ada langkah-langkahnya. Jangan maaf aja. Gimana? Sudah maaf. Nanti dia tidak punya rambu-rambu dalam hidup. Itu tidak mendidik. Oleh sebab itu, tapi jangan pula marah-marah terus. Jadi win-win solutionnya, ada step-step langkahnya, sehingga itu proses pendidikan psikologis bagi dia. Demikian. Wallahu a'lam. Ustadz Abdul Somad, selain menahan amarah Ustadz, tadi Ustadz sudah menyinggung sedikit mengenai hati yang tenang dalam hidup ini. Bagaimana agar kita bisa meraih hati dan tenang, serta menghadapi masalah-masalah hidup ini, agar kita tidak stres Ustadz. Jadi hati tenang, kita juga pengen stres hilang, hidup juga damai Ustadz. Silakan Ustadz Abdul Somad. Pertama, sadari yang punya hati ini bukan kita. Hati bukan punya kita. Mobil punya kita. Bisa kita buat belok kiri, belok kanan, maju, mundur. Itu punya kita. Hati bukan punya kita. Buktinya kita bangun pagi, tiba-tiba hati kita galau, susah. Uang ada, kerja ada. Kok tiba-tiba susah? Itu menurut pernah nggak ngalami bangun tidur sedih aja hati? Pernah mengalami. Itu menunjukkan dia bukan punya kita. Maka minta kepada yang punya. Sadari bahwa pertama, hati bukan punya kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang menenangkan hati itu Allah. Kalaulah yang menenangkan hati, kalau yang menenangkan hati itu materi, kenapa orang kaya banyak marah-marah? Kalau yang menenangkan hati itu jabatan, kenapa pejabat banyak ngamuk-ngamuk? Kalau menenangkan
di surau, di kantor, di pengajian. Nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan ke dalam hati. Wasyiat bihimur rahmah, diliputi rahmat. Hafat bihimul malaikah, dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah pada malaikat. Yang ketiga, temui ustadz, tuan guru, kiai, habib, ulama. Saya kemanapun saya pergi pasti sowan datang ke rumah kiai. Kadang belum ngomong baru duduk di dekatnya aja terasa. Terasa seperti angin sepoi-sepoi masuk ke dalam hati, tenang sekali. Belum ngomong, belum ngobrol, baru duduk aja. Apa kabar, kata kiai? Alhamdulillah kiai, sehat. Pas mau pulang doakan saya kiai. Saya ambil tangannya, saya letakkan ke dada saya. Saya buka kepala saya, doakan kepala saya kiai. Mohon doakan saya. Selalu saya lakukan itu. Kenapa? Karena ada barokah-barokah. Nabi sudah nggak ada lagi. Tapi pewaris Nabi ada. Siapa itu? Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama, pewaris para nabi. Oleh sebab itu, maka tenangkan hati. Ketenangan ini bukan materi. Ketenangan ini letaknya di dalam. Kita selama ini salah. Kita sangka materi bisa menenangkan. Tidak. Materi bisa mengenyangkan. Karena usus itu materi. Diisi dengan materi juga. Diisi dengan lontong sayur, diisi dengan ayam pop, diisi dengan ikan goreng. Karena materi, kawannya materi. Tapi hati bukan materi. Maka yang bisa menenangkannya juga immateri, non-materi. Maka dekatkan diri kepada Allah. Dia yang punya hati. Laksanakan yang dia perintahkan. Datang ketenangan. Kalau enggak kita kena ketenangan palsu. Ada orang nampaknya tenang, enjoy. Pas ketangkap baru tahu. Rupanya sakau. Rupanya pakai narkoba. Nampaknya tenang, nampaknya berwibawa, ketahuan, ketangkap pakai narkoba. Oleh sebab itu banyak ketenangan-ketenangan palsu yang dijual di kota-kota besar. Makin besar kota metropolitan, maka banyak ketenangan-ketenangan palsu. Demikian, wallahu a'lam. Kami ingatkan kawan-kawan TV One yang ingin bertanya langsung mengenai hati tenang dan juga stres hilang, bisa melalui chat maupun berbincang langsung, bisa dibuka nanti mute-nya. Ustadz, ini ada juga pertanyaan Ustadz. Ada tidak Ustadz amalan-amalan agar hidup kita diliputi dengan hati yang tenang Ustadz? Sebetulnya yang saya jelaskan tadi sudah meliputi amalan-amalan supaya hati tenang. Cuman karena jamaah ini terlalu tenang, akhirnya pertanyaannya pun berulang-ulang. Atau mereka ini sedang ngetes saya, sabar nggak Ustadz yang jawab? Oke, saya paham. Hatimu itu punya Allah. Maka yang bisa menenangkannya juga Allah. Yang punya singa, yang punya harimau itu pawang. Pawangnya lah yang bisa menenangkan harimau dan singa. Pawangnya hati ini Allah. Maka Allah kasih tahu, kalau kau mau hatimu tenang, lakukan ini. Apa dia? Zikir, subhanallah, Allahu Akbar, astagfirullah, sholawat, 100 kali, 200 kali, atau dari perjalanan mau rumah ke kantor. Nah itu. Yang kedua, banyak-banyak baca Quran. 1, 2, 3 ayat. Malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Mau tidur malam baca Qul huwallah, Qul huwal falaq, Qul huwal nas, Al-Fatihah. Baca zikir pagi petang. Yang ketiga, duduk dengan orang-orang soleh di majelis ilmu. Yang keempat, ketemu dengan orang alim, ulama, tuan guru, wali Allah, habaib, orang yang kita muliakan, yang doanya makbul. Nah, ini semua adalah cara menenangkan hati. Memberi juga bisa menenangkan hati. Hari Sabtu, hari Ahad sore, pergi ke panti jompo, beli nasi 2-3 bungkus ke tempat anak yatim, usap kepalanya, menetes air mata kita. The miracle of giving, keajaiban memberi. Saat memberi itu kita sedang merasakan sesuatu yang amazing, yang luar biasa. Demikian cara menenangkan hati. Allahu a'lam. Masya Allah Ustadz Abdul Somad. Ustadz, ini ada lagi pertanyaan Ustadz. Di belakang hari saya pernah melakukan kesalahan yang membuat hati saya sampai dengan saat ini menjadi galau, bahkan tidak tenang. Bagaimana saya agar tidak menyalahkan terus diri saya dan kembali ketenangan dalam hidup ini Ustadz? Silakan Ustadz. Kalau kesalahan itu kita lakukan dengan penuh kesadaran, macarin anak orang sampai hamil, maaf, maka kamu wajib merasa bersalah. Wong dosa kok nggak merasa bersalah.
Sampai mati kau mesti meneteskan air mata merasa bersalah. Saya salah, saya salah, saya salah. Lalu kesalahan itu dibalas dengan taubat. Kesalahan itu ditebus dengan sholat sunat. Kesalahan itu dibayar dengan sedekah. Maka kalau perbuatan itu dengan kesalahanmu yang disengaja, kau wajib menyesal seumur hidup. Tapi cara menyesalnya dengan mandi taubat, dengan bertaubat, dengan beramal soleh, gak ngulangi lagi. Itu. Tapi kalau kesalahannya bukan pada kesalahan kamu. Motornya sudah dikunci, tempatnya sudah dikunci, helmnya dikunci, hilang juga. Maka bukan kesalahanmu, itu takdir. Kalau begitu jangan sampai pernah ada di kepalamu kalau. Kalaulah dulu aku melakukan ini, kalau itu hanya akan menjadi pintu setan masuk. Renungkan dulu. Kamu pernah melakukan kesalahan itu karena kesalahan yang kamu sengaja dengan penuh kesadaran, atau memang sudah cukup usaha tapi terjadi juga? Maka kalau yang jenis pertama, ini obatnya. Jenis yang kedua, ini obatnya. Demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, kali ini ada pertanyaan dari R Ustadz, bagaimana cara menghadapi atau menyikapi masalah misalnya dizolimi? Sikap kita harus bagaimana Ustadz? Sabar, harus, tapi selalu berulang dan berulang. Malah ada saja dibuat masalah itu Ustadz. Dosakah kita jika mendoakan yang buruk terhadap orang yang menzolimi kita? Silakan Ustadz. Kemarahannya disebabkan dizolimi. Betul Ustadz. Kalau kita dizolimi orang, yang menzolimi kita itu siapa? Kalau yang menzolimi kita atasan kita, maka kita cari atasan dia lagi. Pak, itu bawahan Bapak menzolimi saya. Atau orang yang selevel dengan dia yang omongannya didengar. Mas, itu temanmu menzolimi saya, tolong nasehatin. Atau kita lapor ke polisi, Pak polisi, ini ada pasal pelanggaran HAM, pelanggaran hukum, pasal sekian, dia sudah menzolimi saya. Kalau kita dizolimi orang, jadi kita tidak boleh diam, karena dalam Islam diajarkan man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia syahid. Kita punya tanah, sempadan batasnya digeser orang, dirampas orang, diambil orang, jangan diam. As-sakitu anil haq setan akhras. Kebenaran yang diinjak-injak lalu kau diam, berarti kau setan bisu. Oleh sebab itu bangkitkan keberanian. Ini kecil, ini kutil, ini upil, ini remeh-temeh. Yang besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu maka kalau kita terus amarahnya menggumpal di dalam, menjadi kekecewaan, menjadi penyakit di dalam, stres, sedih, iba, galau, depresi, sakit, mati, dia terus merajalela. Oleh sebab itu maka bangkitkan semangatmu, terutama perempuan-perempuan yang teraniaya, terzolimi, jangan diam, bangkit. Makanya jangan ditelan sendiri. Yang ditelan sendiri itu makanan aja, makanan pun nggak boleh ditelan sendiri, mesti ngajak-ngajak orang lain. Ini kadang orang ini pas makanan telan sendiri, pas masalah cerita sama orang lain. Semuanya mesti diselesaikan. Wa minal aisnaini ab'adu. Kalau kamu sendirian, setan dekat. Tapi kalau kamu berdua, setan menjauh. Tapi sahabat yang memang betul-betul tahu sama-sama susah. Jangan ceritakan masalahmu kepada semua orang. Karena tidak semua orang ikut susah melihat kau susah. Kebanyakan orang ikut senang melihat kau susah. Dan dia susah melihat engkau senang. Tapi kita tahu siapa kawan, mana lawan. Siapa yang musuh dalam selimut. Siapa yang betul-betul tulus, ikhlas, dan murni. Demikian. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak guru kita Ustadz Abdul Somad pada sore hari ini. 1 jam tidak terasa Ustadz. Bahkan dibanjiri pertanyaan dari kawan-kawan kita, baik itu dari FIFA.co.id, dari TV1 yang sudah bergabung, ada yang dari rumah, dari kantor. Semoga ilmu dan juga solusi pada sore hari ini bisa memberikan pencerahan pada kita semua. Amin. Ustadz, kami berharap Ustadz untuk menjadi orang yang menahan amarah, kemudian hati tenang, stres hilang. Kami persilakan Ustadz jika berkenan memimpin doa Ustadz. 2-3 menit Ustadz untuk kita semua di sore hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi corona. Saya tutup closing statement dengan 3 poin. Yang pertama, orang yang marah adalah menyiksa dirinya tanpa ada efek pada orang lain.
Maka kemarahan yang tidak menyelesaikan masalah itu hanyalah bentuk penyiksaan pada diri sendiri. Yang kedua, saudara-saudaraku sekarang yang sedang berada di media ini, kalian sedang berdakwah. Dakwah itu bukan cuman ustadz, bukan cuman kiai di mimbar. Kalian berdakwah dengan berita, kameramen sedang berdakwah, penulis skrip sedang berdakwah, editor sedang berdakwah. Tapi dengan cara kalian masing-masing. Maka jadikanlah pekerjaan itu sebagai amal soleh. Sebagaimana takut sholatnya batal, takut juga kalau kerjanya itu batal karena disusupi oleh dosa. Yang ketiga, hidup ini singkat. Tapi resiko yang akan kau terima panjang. Khalidina fi abada, kekal selamanya. Oleh sebab itu selalu ingat mati. Kalau mau buat dosa, ingat mati. Orang tua kita dulu, kakek kita sudah mati. Mana dia sekarang? Semua kita akan mati. Bahkan sebagian orang tua kita mati. Sekarang kita antrian yang ketiga, kita juga akan mati. Anak-anak kita akan melanjutkan kehidupan. Oleh sebab itu, fokus, beribadah, jangan terlalu banyak marah, kuasai emosi. Maka di samping itu semua, yang paling kuasa adalah Allah. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa, kita minta ampun karena banyak silap salah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Jadikan kami orang-orang yang bertaubat. Waj'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Waj'alna min ibadika shalihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wal hasadi wal kibriyai wal azamati wal ghadab. Sucikan hati kami dari angkuh, sucikan hati kami dari hasad, sucikan hati kami dari benci, sucikan hati kami dari marah. Jadikan kami marah karena Allah, jadikan kami cinta juga karena Allah, jadikan kami benci karena Engkau ya Allah. Sehingga kemarahan kami kepada perbuatan maksiat menjadi pahala. Sehingga kemarahan kami kepada khamar, sabu, dan zina menjadi pahala. Jadikan kemarahan kami itu karena Engkau ya Allah. Kami marah karena disuruh Al-Quran. Kami marah karena diperintahkan Rasulullah. Andai ada orang yang bersalah kepada kami, maafkan mereka, maafkan juga kami ya Allah. Waj'alna minal qadhimin al-ghaiz. Jadikan kami orang-orang yang mampu menahan amarah. Wal afina 'anil nas. Jadikan kami orang yang mampu memaafkan orang lain. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam taat kepadamu. Allah marzuqnal istiqamah, berikan kami istiqamah di jalan yang lurus. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat TV One semuanya, tak dapat saya sebut satu persatu, yang sudah mentajak acara kita petang ini. Banyak kata-kata saya menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati saya, Abdul Somad, mohon maaf. Kita tidak berpisah, kita tetap bersama dalam doa. Doakan sahabat-sahabat, doakan kawan-kawan. Walaupun kita tidak bertemu di sini, insya Allah kita berjumpa dalam surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdul Somad, kami mohon Ustadz jika berkenan untuk foto bersama dengan karyawan TV One dan juga FIFA.co.id. Kepada teman-teman sekalian, bisa dinyalakan videonya, kita akan mengabadikan pertemuan pada sore hari ini meskipun singkat 1 jam, tapi sangat berkesan sekali, ilmunya sangat bermanfaat. Kami persilakan kepada kawan-kawan untuk bisa menyalakan videonya jika berkenan. Yang ada di kantor, yang di rumah, silakan untuk menyalakan videonya. Kami mohon kepada kawan-kawan, Ustadz Abdul Somad menunggu kita sejenak untuk berfoto bersama. Semoga pertemuan pada sore hari menjadikan pencerahan untuk menjalani hidup, agar kita menjadi insan yang bisa menahan amarah, hidup kita juga tenang, dan stres yang kita di tengah hadapi di tengah kehidupan ini bisa kita kuasai. Baik teman-teman, sudah dinyalakan videonya semua? Jika berkenan untuk menyalakan video, bagi yang tidak berkenan juga tidak apa-apa. Kita akan mengabadikan momen hari ini. Meskipun Ustadz Abdul Somad dari Pekanbaru Riau langsung, tapi berkenan untuk meluangkan waktunya berbincang bersama dengan karyawan TV One dan juga FIFA.co.id.
Baik, kita mulai ya. Akan dihitung mundur. Kita akan countdown hitung mundur. Dari 5. Teman-teman bisa dinyalakan videonya. Nanti dibantu juga mungkin ada fotografer ini dari FIFA. Mas Lihin juga bisa bantu foto Mas Lihin ya. Akan didokumentasikan Ustadz. Tadi ini juga live di YouTube-nya Ustadz Abdul Somad. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Berikan senyum yang terbaik meskipun menggunakan masker dan juga face shield, tidak terlihat senyumnya, tapi kami melihat dari gurat wajah teman-teman yang juga bahagia sekali pada sore hari ini diberikan kesempatan untuk berbincang langsung dengan Ustadz Abdul Somad. Satu kali lagi, kita hitung mundur lagi ya teman-teman, berfoto bersama dengan Ustadz Abdul Somad. Baik. Kita persiapan sebentar. Ini sudah makin lama ini. Dinyalakan semua kameranya. Oke, posenya juga boleh ini. Saya akan hitung mundur. Oke, tahan senyumnya sekitar 30 menit ya. Oke, kelamaan ya. Oke. Sudah siap panitia? Oke, tunggu sebentar. Terima kasih banyak ini Ustadz Abdul Somad sudah berkenan Ustadz. Kita semua kalau Ustadz Abdul Somad datang ke kantor Tiwan pasti pada mau foto bareng semua ini Ustadz. Amin. Insyaallah. Insyaallah semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa bertemu langsung ya Ustadz ya. Insyaallah. Amin. Baik, kita hitung mundur teman-teman. Oke. Mas Lihin juga bisa bantu foto juga ya, Mas Lihin ya, dari fotografer FIFA ya. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Pose. Baik. Terima kasih banyak teman-teman, khususnya Ustadz Abdul Somad yang sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Saya Ruben Merkuri, mohon maaf Ustadz jika ada salah. Berharap ke depan bisa silaturahmi langsung dengan Ustadz Abdul Somad, mewakili karyawan TV One dan juga FIFA.co.id. Kami mengucapkan terima kasih yang mendalam Ustadz atas ilmunya yang bermanfaat. Insya Allah doa Ustadz di penghujung acara tadi dijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.